Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma dengan NIM 19040101056 dari kelas 5F Program Studi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen proyek. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama pengantar manajemen proyek, yang kedua pengantar analisis investasi, yang ketiga peramalan dan perencanaan agregat, yang keempat pemilihan lokasi, yang kelima desain produk dan jasa, dan yang keenam kapasitas produksi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengantar manajemen proyek. Manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, atau menjalankan serta mengendalikan untuk mendapat pencapaian tujuan-tujuan proyek. Adapun ruang lingkup dari manajemen proyek, yang pertama, waktu proyek dimulai, yang kedua, perencanaan lingkup proyek, yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek, yang keempat, verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang berjalan. Nah, terdapat beberapa contoh hasil implementasi dari kegiatan proyek manajemen yang telah dilaksanakan. Yang pertama, proyek industri manufaktur, yang kedua, proyek manajemen konstruksi, yang ketiga, proyek padat modal, dan yang terakhir, proyek penelitian dan pembangunan. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu pengantar analisis investasi. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah untuk dipahami. Sedangkan investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Jadi, analisis investasi adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Hal ini dapat mencakup atau memetakan pengembalian masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan, memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor, atau mengevaluasi sekuritas individu seperti saham dan juga obligasi untuk menentukan risiko potensi hasil atau pergerakan harga. Adapun tujuan dari analisis investasi adalah untuk menentukan bagaimana kemungkinan besar kinerja suatu investasi dan seberapa cocok untuk investasi tertentu. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu peramalan dan perencanaan agregat. Nah, apa itu peramalan? Jadi, peramalan atau forecasting pada dasarnya merupakan proses pengestimasian permintaan pada masa mendatang yang dikaitkan dengan aspek kuantitas dan juga kualitas ataupun waktu terjadinya dan alokasi yang membutuhkan produk barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan perencanaan agregat atau agregat planning adalah suatu aktivitas operasional untuk menentukan jumlah dan waktu produk pada waktu di masa yang akan mendatang. Adapun tujuan dari perencanaan agregat itu sendiri adalah dengan memperkecil biaya pada periode perencanaan dari awal proses sampai dengan hasil bagi pengusaha manufaktur. Jadwal agregat ini menghubungkan sasaran strategis perusahaan dengan perencanaan produksi, tetapi untuk organisasi jasa menjadwalkan agregat ini menghubungkan sasaran dengan jadwal pekerjaan. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu pemilihan lokasi. Nah, menurut National Geographic, mendefinisikan lokasi sebagai tempat di mana titik atau objek tertentu ada. Istilah lokasi memiliki keterkaitan dengan tempat yang dapat dinyatakan dalam sebuah wilayah seperti permukiman, kota, desa, atau bahkan situs arkeologi. Pemilihan lokasi merupakan faktor yang penting yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu usaha karena pemilihan lokasi juga berhubungan dengan keputusan pembelian konsumen.
Masalah lokasi sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk yang jadi keluar dari perusahaan dapat mencapai seperempat dari harga jual produk. Selain itu, lokasi juga dapat mempengaruhi biaya pajak, upah, biaya, bahan baku, dan sewa. Selanjutnya materi kelima, yaitu desain produk dan jasa. Nah, apa itu desain produk? Jadi, desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas. Pada dasarnya, generasi dan pengembangan ide-ide efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru, di mana perusahaan akan menciptakan produk-produk baru yang kreatif dan unik. Yang kedua yaitu desain jasa, merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Satu alasan kenapa produktivitas dalam jasa begitu rendah adalah karena baik desain dan pengantar produk jasa memasukkan adanya interaksi pelanggan. Jadi, suatu perusahaan jasa akan selalu berinovasi untuk memuaskan pelanggannya dan memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu kapasitas produk. Kapasitas produk adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan penyimpanan atau keluaran dari satu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi waktu tertentu. Misalnya pesawat Airbus Boeing 737 memiliki kapasitas tempat duduk 300 seat setiap kali trip, atau sebuah rumah sakit memiliki kapasitas perawat inap sebanyak 50 kamar dan sebagainya. Jadi, kapasitas produksi tersebut ditentukan berdasarkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, antara lain seperti mesin, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku, dan kapasitas modal. Itulah pemaparan materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.